teman-teman semuanya, bersama aku, Ama Nina. Semoga kabar teman-teman baik-baik aja ya, dan semoga kalian tetap sehat-sehat selalu. Oh iya, karena ini video pertamaku, aku mau perkenalan dulu nih. Aku merupakan mahasiswa psikologi UGM angkatan 2019. Iya, aku baru masuk tahun lalu. Oh iya, ada fun fact dari aku nih. Jadi pas aku SMA, aku itu jurusannya IPA. Terus pas aku mau masuk kuliah, aku tuh malah milih jurusan-jurusan yang sosum kayak gitu. Terus gimana caraku untuk nyari-nyari jurusan, gimana akhirnya aku minat ke sosum. Oke, kita bahas kali ini gimana sih caranya kita untuk milih-milih jurusan agar kita tuh menentukan jurusan yang tepat sesuai dengan pilihan kita. Di sini aku punya 4 cara sederhana yang bisa kalian pakai untuk mempertimbangkan jurusan mana yang ingin kalian masukin besok pas kuliah. Yang pertama ada shortlisting. Jadi pasti kalian itu bingung karena banyak ada pilihan nih kan. Nah caranya itu karena ada banyak pilihan, kalian mengkerucutkan lagi pilihan-pilihan yang kalian suka. Jadi caranya mengeliminasi satu-satu. Jadi kayak misal, oh yang ini aku suka, jadi makanya aku ambil yang ini. Terus oh yang ini aku suka yang ini karena aku suka kerja di situ. Nah kayak gitu. Terus yang kedua ada pairing. Ketika kalian udah milih salah satu dari 2 jurusan, misal A dan B, kalian akhirnya milih A, kalian coba bandingin A ini ke C. Jadi pas di situ itu kalian tuh akan kayak nemu gitu loh keyakinan lagi, kayak misal oh ternyata kalau misal di sini A itu tuh cocok banget ke aku nih, ini aku yakin makanya dari itu. Tapi setelah dibandingin ke jurusan yang lain, kok ternyata itu A sama C kok aku jadi ragu ya. Nah kayak gitu kalian itu jadi bisa menemukan keyakinan-keyakinan lain. Terus yang ketiga ada ranking. Nah teman-teman udah tahu sendiri nih ranking apa. Jadi kalian nyoba nge-list dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan yang nomor 1 itu adalah jurusan yang paling kalian suka. Dari situ kalian bisa mempertimbangkan lebih lanjut dari pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian pertimbangin. Kayak gitu. Misal dari segi yang kalian suka, dari segi pekerjaannya, dari segi kalian kuat enggaknya kalau misal kalian ada di situ, kayak gitu. Terakhir yaitu 4, ada crossing out. Ini cara mungkin kayak misal kalian ketika udah mentok gitu ya, ketika kalian bingung suka yang mana, kayak gitu kalian bisa pakai cara ini. Crossing out itu cara untuk kalian mengeliminasi jurusan-jurusan yang nggak kalian suka. Itu akan membantu kalian untuk mengurangi effort kalian dalam memilih itu. Misal kalian ada 4 jurusan nih, A, B, C, D. Nah kalian mengeliminasi yang nggak kalian suka, misal C sama D. Nah kalian jadi tinggal punya 2 ini. Jadi usaha kalian tuh lebih kecil dalam memilihnya, kayak gitu. Jadi kalian pertimbangannya cuma 2, A atau B, kayak gitu. Untuk kalian ketahui juga, reminder ya, untuk mencari jurusan itu juga nggak cepet. Dan jangan insecure kalau misal teman-teman kalian udah milih jurusan nih, kayak gitu. Kayak misal, kok teman-temanku udah pada dapet jurusan ya, kok teman-temanku udah pada milih jurusan A, milih jurusan B, kayak gitu kan. Nah itu nggak apa-apa teman-teman, emang untuk nyari jurusan itu emang perlu waktu dan itu wajar dan normal. Jadi nggak apa-apa teman-teman, itu adalah sebuah proses dan kita sebagai manusia juga udah selayaknya untuk menghargai proses kan. Kalau dari aku itu lebih ke gimana kalian nyari jurusan yang cocok sama diri kalian, jangan ngikutin tren. Oh iya, by the way, ngomongin tentang tren, aku jadi pengen cerita nih, gimana cara aku itu untuk nemuin jurusan. Ada 3 cara yang dari pengalamanku. Jadi cara yang pertama itu adalah jangan ngikutin tren, jangan ngikutin orang lain, kayak gitu. Pokoknya cari jurusan yang kalian tuh cocok sama diri kalian sendiri. Contohnya aku tuh dulu tuh pengen banget masuk ke teknik informatika. Karena kenapa? Karena aku tuh lihat kakak sepupuku masuk teknik informatika, itu kayak wah teknik informatika kayak keren gitu kan. Terus kayak wah teknologi banget, zaman sekarang banget. Terus oh iya kalau kerja sekarang kan banyak teknologi kayak gitu. Dan akhirnya aku mencoba ikut OSN IT pas aku kelas 1 SMA. Jadi karena aku mau nyoba, oh aku cocok nggak ya kalau misalnya aku mau masuk ke teknik informatika kayak gitu kan. Akhirnya aku ikut itu, aku ikut pelatihannya, akhirnya aku ikut lombanya. Pas aku ikut pelatihannya, aku kayak merasa kayaknya aku nggak cocok di sini, kayak itu nggak cocok sama cara belajarku, cara kerjaku, cara aku memahami sesuatu itu tuh beda sama apa yang aku punya gitu kan. Akhirnya aku memutuskan oke, nggak teknik informatika, dan aku sadar itu tuh aku cuma ikut-ikutan kayak gitu kan, dan ikut-ikutan tuh nggak baik juga kan. Nomor 2 adalah kalian coba tanya-tanya ke teman, atau tanya-tanya ke orang lain, maksudnya
kayak kakak kelas, kayak guru, atau YouTube juga bisa kayak gitu kan. Nah cara kedua ini tuh kalau aku dulu pas banget pas aku kelas 2 SMA, aku tuh dibilangin sama kakak-kakak kelas SMA pas kelas 3. Jadi mereka bilang, "Ama coba kamu cari jurusan dari sekarang biar kamu tuh besok tuh nggak bingung," kayak gitu kan. Dan akhirnya kayak apa ya. Nah, dari sini kita masuk ke cara yang ketiga. Ini refleksi diri. Jadi pas itu aku kayak mikir nih, prestasi aku apa ya selama ini, yang jangan-jangan tuh aku nggak sadar kayak gitu kan. Terus kok selama ini aku nggak punya prestasi gitu kan, aku nggak pernah ikut lomba akademis kayak gitu. Tapi ada satu hal yang aku punya, yakni aku itu suka event. Dan menurut aku sendiri ya, aku itu tuh bisa gitu loh kalau di event kayak mengorganisasi orang-orang. Aku tuh senang kayak gitu, kayak ketemu orang-orang, kerja bareng orang-orang. Pokoknya kayak organisasi-organisasi gitu aku senang. Oke, aku udah nemu nih, aku tuh suka di organisasi gitu kan. Oke, aku milih manajemen ekonomi gitu kan. Oke, aku udah milih manajemen. Aku udah beberapa hari atau beberapa minggu tuh, oke, aku mau manajemen gitu kan. Cuman teman-teman, aku tuh nggak suka ekonomi kayak gitu. Entah kenapa, aku tuh kayak daya logikaku sama logikanya ekonomi tuh kayak nggak masuk gitu loh. Habis itu oke, kayaknya nggak ekonomi nih. Akhirnya aku searching. Jadi aku searching apa ya jurusan yang ada organisasi-organisasinya kayak gitu kan. Akhirnya teman-teman aku nemu psikologi. Dan di psikologi itu ternyata ada peminatan psikologi organisasi. Oke, aku di situ tuh adalah kunci utama. Jadi aku pengen organisasi, aku udah dapet psikologi karena psikologi itu tuh ada psikologi organisasi. Oke, aku udah nemu ini nih, aku udah senang kayak gitu. Terus habis itu aku coba mengolah lagi, mendalami lagi, apakah itu tuh benar, aku suka itu, jangan-jangan kayak cuman teknik informatika kemarin, kayak manajemen kemarin, jangan-jangan aku tuh nggak beneran cocok di situ gitu kan. Terus aku refleksi diri lagi, ada nggak sih kayak di kehidupanku yang itu tuh ternyata relate sama psikologi kayak gitu. Dan teman-teman, ternyata aku itu dari SMP, aku tuh pernah ke Gramedia dan aku tuh pernah beli buku. Dan aku tuh kayaknya tuh jarang banget beli buku gitu loh. Maksudnya buku bacaan, biasanya buku bacaan yang kayak bacaan kayak gitu kan. Biasanya aku tuh kayak belinya tuh novel gitu-gitu, nggak pernah beli buku yang kayak tentang ilmu apa-apa gitu. Dan ternyata pas itu aku itu pertama kali beli buku yang kayak gitu itu belinya tentang emotional healing. Jadi aku tuh sampai beli 2 kali. Yang pertama tuh buku emotional healing, terus yang kedua tuh kayak gimana cara ngerti emosimu kayak gitu. Dan dari situ aku tahu emotional healing sama emosi-emosi itu kan berkaitan sama psikologi. Ternyata secara tidak sadar aku tuh suka sama psikologi kayak gitu kan. Dan habis itu aku tuh dalemin lagi, oh iya aku tuh suka cerita sama teman-teman, curhat sama teman-teman suka curhat sama aku kayak gitu kan. Dan itu tuh bisa kalian refleksikan lagi dengan kalian tanya ke teman tadi kayak, menurutmu aku cocok nggak ya di psikologi kayak gitu. Terus teman-temanku tuh pas itu alhamdulillahnya feedbacknya bagus banget, kayak, oh cocok, kamu tuh cocok banget di psikologi, soalnya kamu tuh kan suka kan dengerin cerita orang, curhat orang, terus kayak gitu. Dan habis itu setelah aku mendalami lagi, ternyata emang iya teman-teman. Jadi tuh aku tuh suka banget kayak mikirin tentang gimana ya kok orang tuh bisa kayak gitu, kenapa orang tuh kalau misal gagal itu tuh bangkitnya kayak agak lama, tapi kenapa ada orang yang langsung bisa bangkit. Nah kayak gitu tuh jadi kayak tentang fenomena-fenomena manusia aku tuh suka. Dan dari situ aku memutuskan kalau aku suka psikologi kayak gitu. Nah, semoga yang aku sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Yang kalian masih bingung nih, besok ujian mandiri mau daftar apa. Terus untuk teman-teman yang angkatan 2021 untuk ujian tahun depan bisa mikir-mikir lagi mau jurusan apa kayak gitu. Oh ya teman-teman, sekali lagi untuk cara mendapatkan gimana sih cara untuk menentukan jurusan ini benar-benar depend on teman-teman ya. Jadi kayak tergantung kalian, tergantung cara belajar kalian, dan ini tuh nggak ada cara yang mutlak kayak gitu. Jadi gimana cara teman-teman untuk memahami diri teman-teman sendiri itu diperlukan banget. Jadi itu tuh bisa berpengaruh sama kalian saat mencari jurusan kayak gitu. Oh iya teman-teman, ada 2 closing statement dari aku. Pokoknya kalian kalau misal cari jurusan, yang pertama, kalau aku dulu pertimbangannya
kayak ya pasti kan aku pilihan 1 harus psikologi kayak gitu, tapi yang pilihan 2, 3 kan aku bingung. Nah aku tuh pokoknya cari jurusan yang pertama yang aku bisa bertahan pas waktu kuliah. Kayak misal kalau misal tugas-tugasnya susah atau kalau misal dosennya kayak gimana gitu tuh, cari jurusan yang kalian tuh bisa bertahan di situ, yang kalian tuh suka di situ dan kalian tuh mau di situ walaupun saat situasi sulit. Dan yang kedua adalah cari jurusan yang itu tuh kalian mau kerja di situ. Misal kedokteran, gimana sih kalau bisa kalian bisa kok jadi dokter, apakah kalian tuh kuat atau kalian mau kayak gitu. Oke, terima kasih banyak udah menonton, semoga bermanfaat, semoga sharing ini bisa mencerahkan kalian dalam mencari jurusan, dan tetap jaga kesehatan. Semoga kalian bisa diterima di jurusan yang kalian inginkan. Oh iya, kalau misal kalian suka sama video ini, boleh di like, boleh di share sama teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan informasi ini, jadi kalian juga bisa menebar manfaatnya. Dan alangkah lebih baiknya kalian untuk subscribe, karena ke depan insya Allah aku akan share video-video lagi, kayak misal gimana aku bisa diterima di psikologi, gimana aku bisa hidup di perkuliahan psikologi itu kayak gimana sih, kayak gitu. Aku akan cerita-cerita lagi. Oke, sekian dari aku, sampai jumpa.